Shalom adik-adik. Yuk sama-sama kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang apa adanya, dengan penuh kemurnian kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, kudus, tulus, murni di hadapan-Mu. Amin. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka. Selidiki kami Tuhan, untuk Kau selidiki selalu. Oh, ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Ini kami Tuhan, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu. Mari kita angkat hati kita datang mendekat kepada Tuhan. Tak ada selubung, tak ada selubung Kau dapati di dalamku, di dalamku. Ini hati kami, dan hatiku terbuka. Untuk Kau selidiki selalu. Oh, ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Oh, yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu. Mari kita datang menyembah Dia. Ku datang padamu, Kau Bapa terang, dengan apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Biar yang Kau lihat hanya hati kami, lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu.
mari kita sembah Dia. Mari hampiri hadiratnya dengan apa adanya. Kami ini milik-Mu Tuhan sampai selamanya. Kami di dalam-Mu dan Kau di dalam kami. Oh ya rala bashiki hana makaya rala dabaso. Kia la 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 la, lebih dari emas perak kami inginkan Engkau Tuhan. Oh ya rala baso. Shiki rala dabaya rala. Murnikan hati kami, sucikan, kuduskan. Ya, sama-sama dengan lembut kita nyanyikan, dengan penuh kerinduan hati katakan, ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Dia selalu menerima setiap kita apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan, yang Kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milik-Mu, apa adanya, apa adanya, hatiku milik-Mu. Ini hati kami, apa adanya, hatiku milik-Mu. Satu hal yang ingin kami selalu pegang Tuhan, satu hal yang ingin kami lakukan seumur hidup kami, menjaga hati kami untuk-Mu, menjaga hidup kami untuk-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu Tuhan, kami mau mencari Engkau secara pribadi Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, Bapa berbicaralah. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan, sampai di hati kami hadirat-Mu. Terima kasih, kami mengasihi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Halo semua, kita baca firman sama-sama yuk. Di 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 10. Ya, Kaisra tunggu nih. 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 10. Nanti Kaisra baca gantian sama Kak Dito sama Kak Melisa. Oke? Kaisra bacain ya. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja mengkehendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaezer. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Ayat 7, kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus dan
dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Ayat 9, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Perkataan Daud ini di ayat 10 tetap amat sangat, bukan perkataan, firmannya ini di ayat 10 itu jarang kita dengar, tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Berdebar-debar ini, kalau dulu Daud karena dia bikin salah, dia berdebar-debar karena dia tahu dia mendokakan hati Tuhan, bikin salah. Zaman dulu karena orang dekat sama Tuhan, kalau dia tahu salah, dia hatinya akan berdebar-debar. Kalau kita di perjanjian baru ini, hati kita berdebar-debar kalau kita bikin salah, itu karena Roh Kudus ingatkan kita. Roh Kudus itu alarm hati kita. Alarm hati kita pas apa? Sebelum kita bikin salah. Kalau ada Roh Kudus di hidup kita, kalau kita mau buat salah, hati kita nggak damai sejahtera. Hati kita jadi, aduh, ini salah deh kalau aku ngelakuinnya. Hati ini rasa nggak damai gitu kalau kita mau berbuat hal yang salah. Roh Kudus di hidup kita. Dan Roh Kudus itu alarm hati kita kalau kita sudah berbuat salah. Kayak Daud ini. Roh Kudus bisa ngasih tahu kita. Taruh dalam hati kita, ayo bertobatlah. Bedanya berdebar-debar yang ditaruh iblis sama Roh Kudus itu beda jauh. Kalau iblis itu jatuhnya cuman menyalahkan. Tapi kalau Roh Kudus ujungnya selalu bertobatlah. Itu beda sekali. Dan berdebar-debarnya atau rasa nggak damainya itu bukan yang menyalahkan. Kamu salah. Kamu habis bohong. Kamu harusnya nggak gitu. Emang kamu nggak bisa. Itu dari iblis. Kalau Roh Kudus selalu mengarahkan kita untuk bertobat sama Tuhan. Kembali ke Tuhan. Sejauh apapun kita berbuat dosa, kalau ada Roh Kudus di hidup kita, hati kita itu akan tahu kita harus kembali ke Tuhan. Roh Kudus ini akan menolong kita, mana yang benar, mana yang salah, kita bisa tahu. Kita sudah kelewatan atau enggak berbuat salahnya. Makanya kita perlu dekat dengan Roh Kudus. Kalau dekat dengan Roh Kudus gimana caranya? Ayo kita minta, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus, undang Roh Kudus dalam hatimu. Ada satu contohnya Daud setelah dia berbuat salah di ayat 14, habis ini kita baca yang harus kita tiru. Ya, kita baca ayat 14. Ini tanda orang ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ini tanda orang ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ayat 14 ya, 2 Samuel 24 ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya, berbuat salah, itu akan tahu mending balik ke Tuhan daripada jauh ke Tuhan. Walaupun setiap dosa ada konsekuensinya, tapi kalau kita kembali ke Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan akan tetap setia sama kita, asal kita mau bertobat dan kembali sama Dia. Daud ini mengenal Allahnya. Daud ini tahu hati Tuhannya. Walaupun dia sudah bikin salah, dia memilih untuk dekat dengan Tuhan kembali. Kembali ke Tuhan. Lebih baik kita itu jatuh di tangannya Tuhan. Karena apa? Ini artinya bagus banget. Karena besar kasih sayangnya. Aduh. Kalau kita hari-hari ini sudah jauh atau jatuh dalam dosa, pilihan terbaik itu kembali ke Tuhan.
Kalau hatimu sekarang berdebar-debar, kayak ada alarm gitu, ada tinung, ada ngerasa nggak enak. Dan itu bukan menjatuhkan loh ya, kita tadi udah tahu kalau iblis itu jatuhnya menjatuhkan. Kalau Roh Kudus kasih alarm itu selalu kembalikan ke Tuhan, bertobatlah. Ayo kembali ke Tuhan, datang aja apa adanya. Tuhan nggak menyalahkan. Mungkin setiap dosa ada konsekuensinya. Tapi kalau kita kembali ke Tuhan, Allah akan tetap menyertai kita. Allah akan tetap ada sama kita. Berdebar-debar gak enak hatimu ini, kalau itu beneran Roh Kudus, nuntun kamu kembali ke Tuhan. Gak ada intimidasi. Kalau ada pikiran, hatimu ngomong ada intimidasi, itu bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang penuh kasih kok. Gak mungkin isinya cuma menyalahkan. Selalu kalau itu Roh Kudus mengembalikan ke Tuhan. Jadi kalau kita berdebar-debar pun, kita mau bikin salah, bikin dosa, ataupun kita lagi bikin salah dan harus bertobat, kalau berdebar-debar karena Roh Kudus, percayalah, ikuti aja. Itu akan ujungnya kembali ke Tuhan, bukan tambah jauh dari Tuhan. Kalau hari ini kamu dengar firman hari ini hatimu juga, iya kak, hatiku rasanya kok gak damai, aku bikin salah sesuatu, aku terikat sesuatu. Ayo kita datang ke Tuhan kayak lagu tadi. Ku datang padamu, Bapa terang apa adanya. Datang apa adanya aja, Tuhan nerima. Daud tahu, kalau dia kembali ke Tuhan, kasih-Nya yang menyelamatkan. Hari ini siapa yang hari ini mau bertobat akan dosanya? Taruh kedua tanganmu di dada kayak gini. Gak apa-apa. Tuhan, terima kasih sudah taruh Roh Kudus dalam hidupku. Yang kasih alarm, yang kasih perasaan berdebar-debar. Yang rasanya aku ini bikin salah, aku bikin dosa. Tuhan thank you. Hari ini kami mau bertobat atas segala kesalahan kami. Kami mau datang ke kasih-Mu Tuhan. Datang ke Engkau Tuhan Yesus, ampuni kami. Gak ada dosa yang terlalu besar yang gak bisa diampuni Tuhan. Gak ada hal yang terlalu gelap bagi Tuhan. Tuhan bisa meneranginya. Ampuni kami Tuhan. Kami mau lepas dari dosa itu Tuhan. Karena kami tahu ada Roh Kudus hidup kami. Itu akan menuntun kami ke Engkau Tuhan. Dan Engkau akan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Atas alarm yang sudah dikasih Roh Kudus ini. Kami mau dengar-dengaran selalu. Kami mau taat dan peka akan alarm yang ditaruh Roh Kudus. Kami mau bertobat hari ini. Kami percaya kasih-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu juga Tuhan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, bersyukur ya kita punya Tuhan, punya Allah yang sayang banget sama kita. Dimana kalau kita jatuh dalam dosa ataupun kita mau melakukan dosa, kita itu diingatkan sama Roh Kudus di dalam hati kita yang berdebar-debar. Dan sekarang kita rindu, kalau kita sudah mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, kita rindu supaya setiap dari kalian, setiap dari kita semua itu bisa punya teman perkumpulan teman yang benar. Join di dalam Connect Group, di dalam CG Kids, di mana kalian semua bisa daftar di link di bawah ini. Kami tunggu ya. See you and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial.
Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.